Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam acara presentasi budaya positif menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif. Ya, perkenalkan nama saya Windy Warsita. Saya di sini selaku moderator yang akan membersamai Bapak Ristus sebagai pemateri. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita lihat sama-sama presentasi dari Pak Ristus. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk moderator kita, Ibu Windy. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ristus Rustandi dari SD Pasir Kaliki Mandiri 2. Saya di sini selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Nah, dalam kesempatan ini kami atau saya sendiri memiliki judul yaitu Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, langsung saja kita ke materi yang akan kita bahas. Ini mangga dipersilakan untuk slide pertama. Ya, ini adalah perkenalkan diri saya sendiri, Ristus Rustandi dari calon guru penggerak angkatan 7 dan moderator kita Ibu Windy Warsita. Nah, untuk pengantar sebelumnya, biar kita fokus dan kita santai ya, santai. Saya juga mungkin akan terasa santai apabila mendengarkan musik kali ini. Kalau nggak di play. Ya. Sambil menunggu musiknya sendiri, nanti di sini kita akan melakukan coba fokus diri dengan mendengarkan sebuah musik sebelumnya. Untuk para peserta, coba tutup matanya terlebih dahulu. Ya, kita renungkan diri dulu. Tutup mata. Atur nafas. Ambil nafas dari hidung perlahan. Kemudian keluarkan mulut pelan-pelan. Ulangi lagi. Tarik nafas dari hidung. Fokuskan diri kita pada hal yang membuat kita senang, pada hal yang membuat kita happy. Yuk, kita fokus untuk mengikuti kegiatan ini. Kita bisa menerapkan budaya positif nanti di sekolah kita. Sambil atur nafasnya. Ulangi terus, resapi. Sekarang
coba buka mata perlahan. Silakan buka mata perlahan. Ya, sudah lebih tenang fokus ya. Sudah lebih tenang, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk umumnya untuk guru kita semua. Oke. Selanjutnya Bu Uni, setelah kita fokus, setelah kita mempunyai satu tujuan yang sama, langsung ke materi selanjutnya, yaitu mengenai apa saja sih yang akan kita bahas di materi kali ini. Yang pertama yaitu pengertian mengenai budaya positif itu apa, ya. Kemudian ada perubahan paradigma belajar yang kekinian itu apa sih yang terjadi di sekolah kita, kemudian apa itu disiplin positif, kemudian apa kebutuhan dasar manusia, dan bagaimana motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas ya, konsep utama budaya positif. Selanjutnya, ya, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Selamat datang para guru hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Bahasan pertama yaitu mengenai paradigma baru. Paradigma baru pembelajaran yang dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan terhadap perkembangannya untuk mewujudkan prinsip profil pelajar Pancasila. Sebelumnya pasti bertanya-tanya, diferensi itu apa ya? Jadi untuk diferensi itu kita disamaratakan semuanya gitu ya. Jadi setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Nah, untuk hak yang ditentukan dalam sekolah ini adalah kita wujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sudah jelas sekali ya, di sekolah kita menerapkan anak-anak bebas mengambil agama masing-masing, itu tidak ya. Dengan adanya terus di sekolah pembelajaran ada juga pembelajaran KI ya. Yang kedua adalah mandiri. Sudah sangat jelas sekali ya tercermin di sekolah kita bahwa sekolah kita mandiri, terpampang nyata di visi misi sekolah kita. Yang ketiga adalah bergotong royong. Guru-guru bergotong royong, siswanya bergotong royong, stafnya bergotong royong, semuanya bergotong royong, saling bekerja sama. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Jelas sekali ya. Kita kemarin Desember kita melaksanakan pesta budaya yang berkebinekaan global. Di sana kan kita membahas atau menyajikan sebuah karya-karya yang berasal dari Indonesia Timur sampai ke Indonesia Barat ya. Selanjutnya adalah bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini sering kita lakukan dalam kebiasaan harian yang sering kita lakukan mulai dari Senin sampai hari Jumat. Tapi untuk kedepannya profil pelajar Pancasila sudah diterapkan di sekolah ini. Untuk yang kedepannya yaitu harus saling mengingatkan dan saling konsisten dalam penerapannya. Ya, selanjutnya, nah, untuk saling konsisten itu maka dibutuhkanlah apa yang disebut dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini yang kita rasakan kepada anak. Disiplin itu, aduh, aku takut, aduh, pasti ada aduhnya dan membuat anak tidak nyaman. Jadi banyak kasihan muncul bahasa Sunda namanya. Tapi untuk penerapan kedepannya, sekolah kita atau saya sendiri berusaha untuk mengubah menjadi budaya positif yang lebih baik dari kedepannya. Setiap didik bertujuan untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku
dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Biasanya anak-anak itu patuh kalau kita paksa. Hei, kamu, kata gurunya, kamu itu harus A. Jadi anak itu tidak ada kemauan dari dalam, ya, tidak ada kemauan dari dalam. Dasir guru abi mah jadi disiplin dan abi mah dia kena hukuman gitu ya. Jadi itu belum ada kesadaran dari intrinsik. Jadi masih ada paksaan dari luar. Nanti semoga saja setelah pembelajaran kali ini murid-murid kita bisa memiliki kesadaran yang berasal dari diri sendiri ya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa suguhan, ancaman maupun hukuman. Jadi harus sadar dari diri. Oh, saya bisa tanpa hukuman, saya udah bisa menerapkan apa yang menjadi kewajiban saya di sekolah. Saya bisa memenuhi kebutuhan dasar yang ada di sekolah. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Salah satunya adalah 1. Anak bisa bertahan hidup di sekolah. Ya, anak tidak dibeda-bedakan. Yang kedua, anak mendapatkan kasih sayang dan rasa terima kasih. Jadi tidak ada guru yang pilih kasih. Dan si etama anak si A, si etama anak si B. Kita semua ratakan. Kita harus memenuhi kebutuhan apa yang harus kita berikan kepada anak. Ya, kita pada dasarnya dari dahulu kala, yang penting anak udah belajar, bodoh amat selama kehidupan ini ya. Nah, kita mungkin kedepannya apalagi nanti akan menerapkan kurikulum merdeka, maka kebutuhan 5 itu harus dilaksanakan, harus diberikan kepada anak. Kita mungkin hanya fokus ke penugasannya saja, tapi kita tanpa melihat anak itu bebas atau enggak, anak itu senang atau tidak. Itu yang sering kita terlewat ya. Yang penting tugas beres, kurikulum tuntas beres, tapi tidak ada kasih sayang ke anak, tidak ada kebebasan, tidak ada kesenangan. Nanti kedepannya dengan menerapkan profil Pancasila dan kita juga bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia pada anak. Nah, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini dibutuhkanlah apa yang menjadi motivasi perilaku manusia. Nah, motivasinya seperti apa sih yang harus kita laksanakan? Yang pertama ini adalah biasanya anak menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ya, murid melakukan disiplin diri karena ia takut akan hukuman. Itu yang menjadi kendala kita ya, jadi kendala untuk anak. Jadi anak itu tidak bebas. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Aku mau rajin nanti dapat hadiah dari guru. Aku mau ini, jadi karena ada dorongan dari luar, belum ada kesadaran. Maka dari itu yang ketiga ini harus kita laksanakan adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Misalnya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri sendiri. Jadi balik lagi ke yang awal, murid harus memiliki kesadaran intrinsik ya, tanpa ada gangguan dari luar. Yang tadi dibahas adanya hukuman dan penghargaan. Anak itu disiplin karena takut ada hukuman. Anak itu disiplin, saya pasti dapat penghargaan. Apa sih yang menjadi nilai-nilai dari hukuman dan penghargaan tersebut? Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu biasanya bersifat menyakitkan. Yang kedua, anak merasa tidak nyaman. Yang selanjutnya adalah ketakutan, memaksa, dan menyembunyikan kesalahan, bahkan bisa rendah diri. Abi mah malu, dan aku mah gini terus yang didukung terus. Jadi ini menjadi ngabatin lah kalau kata sudahnya Maya. Terus yang motivasi kedua adalah aku ingin berbuat disiplin karena aku ingin mendapatkan penghargaan. 1, tidak efektif. 2, merusak hubungan atau iri. Aku mah nggak bisa, nggak apa-apa, nggak disiplin juga, pasti si A yang dapat hadiah. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Tapi kita di sini sudah mulai tidak ada ranking ya semenjak kurikulum 2013. Selanjutnya adalah berapa hak menghargai dirinya. Jadi tadi aku mah pinter, pasti aku mah akan dapat apa-apa. Udah pasti tahu ibu ini yang pasti dapat permen dari ibu, aku nggak akan bisa. Jadi itu adalah kekurangan dari sistem penghargaan. Terus apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya? Kita akan
Ya, berarti harus ada konsekuensi. Nanti itu sebenarnya ini adalah restitusi. Ya, nanti kita bahas ke ini ya. Jadi untuk meminimalisir adanya faktor ekstrinsik, jadi kita harus mempunyai apa yang menjadi konsekuensi, apa yang menjadi hal. Namun jika kita membuat A, pasti ada konsekuensinya harus berbuat seperti apa. Dan ini nilai-nilai dari konsekuensinya adalah penguatannya jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, dan kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Selanjutnya, nah, terus untuk mengontrol atau mengolah anak menjadi pribadi yang bagus dalam budaya positif itu pasti khusus atau dibutuhkannya seorang atau orang-orang yang bisa mengontrol gitu ya, yaitu guru kita sendiri. Namun untuk selanjutnya kita akan renungkan dulu, kita akan ada ice breaking dulu, break dulu sebentar. Coba kita berpasang-pasangan dulu dengan temannya, ya. Nanti akan ada sedikit game romantik lah. Jadi siapa sih yang harus membuat anak berbuat budaya positif? Oke, kita mulai saja berhadapan-hadapan dulu ya. Silakan kita main game ya. Itu berjauhan. Pak Imam, serang. Pak Imam jangan jadi, aduh orang ketiga di situ. Oke. Ya. Ayo dong, bantu aku relax nih, mendengarkan sekali. Berhadapan-hadapan boleh, jadi boleh ya. Aku bacakan perintahnya ya. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan yang disebut dengan cobalah buka. Ya, cobalah buka ya. Mau coba dulu atau mau semua atau kita ambil contoh dulu? Contoh dulu ya. Cowok-cowok ganteng, ayo cowok ganteng siapa? Para? Cowok ganteng. Manis. Ayo boleh siapa kita ambil contoh? Iya. Ya, so. Pak Imam sama Farah. Oke. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka ya. Itu fokus di kamera. Halo. Ya. Anda adalah A ya. Satu Pak Imam adalah A dan Farah adalah B ya. Salah satu dari kalian itu mengepalkan tangan. Siapa? Farandanya aja ya. Kepalkan tangan. Coba dari aku tuh bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Udah tahu? Tangan itu dikepal, pasti Anda memiliki hal yang sangat berharga. Ya, dah. Kepal terus. Anda perlu menjaga benda itu sekuat tenaga. Karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Jadi benda yang dipegang Farandanya itu adalah sangat-sangat berharga. Jadi digenggam gitu ya. Kemudian tugas B yaitu Pak Imam mencoba dengan segala cara merayu Pak Ramdhani untuk membuka. Ya coba. Apakah rayuan gombal dari Pak Imam bisa merenggut hati dari Pak Ramdhani? Bebas boleh. Pokoknya sampai ngebuka. Rumah acara. Dipaksa boleh? Dipaksa. Sedikit. Caranya bebas. Ada dipaksa boleh? Boleh. Bisa apa ya? Bisa. Saya tahu satgas suka dipaksa. Sweet ya Pak. Bantu gunting kertasnya. Boleh apapun, cara apapun bebas. Reketek. Oh. Buka tuh. Buka dikit lah sedikit. Masa sama teman gak mau membuka? Sayur. Tolong dibuka. Ya, itu bukan.
terima kasih Bapak. Nah, thank you. Sekali lagi itu. Oke, sekarang next dulu. Sekarang tadi udah contoh seperti itu ya. Coba lakukan dengan pasangan di sebelah Anda dengan cara yang sama ya. Ada yang berperan sebagai A, ada yang berperan sebagai B. Coba Bapak Ibu ya. Jadi ya satu orang menggenggam benda yang sangat berharga itu ya, yang dianggap sangat penting untuk dirinya sendiri. Yang satu orang berperan sebagai orang penggoda dalam artian yang menginginkan barang berharga tersebut gitu. Ya, kita lakukan 30 detik dimulai dari sekarang. Ayo. Oh, itu nggak boleh muka menyerah. Lihatnya sama pagi. Nah, udah dibuka lagi. Soalnya teman-teman halaman mata ya. Enggak genggaman. Dia berada di depan mata, Pak. Oke. Ya, sudah. Kan laki-laki harus mengalah, Pak. Alasannya mengalah itu meskipun itu hal yang berharga ya. Ketika itu pasti benar. Wanita selalu benar. Oh, siap. Oke, next. Oke, ini ternyata ada pertanyaan pembangkit ya. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tidak. Membuka? Buka. Membuka ya. Oke. Mengapa Anda membuka Pak Carti? Lagi mengapa membuka? Bisa selalu mengalah terhadap laki-laki banget. Oke. Ternyata yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Karena percobaannya hanya satu orang saja ya. Yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali untuk membuka atau menutup kepala tangan? Yang memegang kendali untuk membuka atau menutup itu siapa? Yang A atau yang B? Yang B. B. Pagi yang pagi A ya. Bu ini B. Yang A pagi. Yang A. Pak Imam tadi sama Pak Ramdhani? Mengendalikan Pak Imam. Pak Ramdhani yang memegang kendali ya. Oke, next lagi. Dan ternyata asik. Kemungkinan jawaban kita terhadap pertanyaan-pertanyaan pertama dan kedua bervariasi ya, yang dibuka yang ditutup. Pertanyaan ketiga, siapakah sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan tekannya? Jawabannya yaitu diri kita sendiri. Jadi pemegang kontrol untuk diri kita sendiri adalah itu kita sendiri, meskipun banyak yang mempengaruhi. Kalau kita yang tidak kuat ya hal yang berharga pun bisa terlepas begitu saja. Begitupun nanti untuk pembelajaran budaya positif di sekolah. Nah, jadi tadi kan balik lagi adanya hukuman, adanya penghargaan, dan adanya konsekuensi. Dan yang terakhir itu yang akan kita terapkan ke depannya adalah menyelesaikan masalah dengan cara mungkin lebih ke restitusi, boleh di-next. Apa sih restitusi itu? Gitu ya. Ya, restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat gitu ya. Terus ciri-cirinya seperti apa? Satu, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran bukan paksaan. Yang keempat jadi bintang ya. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Ya, next lagi. Nah ini
perbedaan apa sih yang menjadi perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita akan lihat pada satu kasus. Di sini ada kasus bahwa siswa sering tidak mengerjakan PR. Kasus yang pertama, kalau kita lihat dari hukuman, guru pasti menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera, atau guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau bersifat hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Karena kamu tidak mengerjakan PR, guru memberikan perintah untuk mengerjakan saat istirahat. Namun bebannya diberikan 2-3 kali dari jumlah PR. Yang selanjutnya adalah guru tegas dan siswa mematuhi peraturan kelas. Nah, kalau kita menerapkan restitusi, kita bisa melakukan tindakan guru tidak usah marah-marah, tapi cukup guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya untuk membantu siswa menyelesaikan masalah. Nih, nah ngerjakan PR. Tong iwak, cara ngerjakan PR balik mana ya? Gitu, sampai gitu ya. Terus mana ngerjakan PR kamu istirahat, cici. Gitu. Tapi kalau guru yang menerapkan restitusi mah dia terbuka gitu ya, mengvalidasi si anak tuh tidak cara ngerjakan PR. Oh ditanya, untuk ikutan jualan sama mamanya. Oh pasti kalau kita bertanya baik-baik kita tahu alasan yang terjadi ya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Oh udah apa tuh ditanya aku ibu guru udah tahu, jadi kan anak jadi berpikir ya, karena udah dikasih tahu ibu guru, jadi untuk mengerjakan PR ya udah sebelum dagang atau dibawa PR pas dagang. Jadi kan menemukan solusi, tidak perlu memarahi anak, tidak perlu menghukum anak. Yes, aku disayang ibu guru, aku ditanya sama ibu guru. Biasanya aku dimarahin, aku sekarang ditanya sama bapak ibu guru. Jadi aku senang sama bapak ini karena perhatian ke aku. Jadi kan terpenuhi ya kebutuhan manusia yang tadi yang siswa membutuhkan kasih sayang dan terima kasih. Next. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu termasuk ke dalam kontrol 5 posisi kontrol restitusi yang mana ya? Bu Uni silahkan kita play. Di sini ada waktu 12 menit. Itu YouTube. Yang tadi video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. Nanti Bapak Ibu termasuk ke yang mana ya? 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, kita pertama adalah posisi penghukum. Nah, yang ada murid nih telah ada guru piket biasa. Menurut kita mah 5S ya yang di depan. SMP sama kelas gede. Naren, sini kamu. Aduh. Beda deh SD. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket.
kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi kontrol yang pertama. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Murid yang sama dengan posisi kontrol yang berbeda. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah tuh. Dan yang ketiga ini ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya, posisi yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Bestia. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Jadi lebih pilih kasih. Oh, kamu gurunya baik. Ya udah, aku baiknya ke sana lagi.
sana aja. Yang keempat ya. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, Anak kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. enak ya yang kelima. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat... Ya, dari kelima contoh tersebut ya, Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana? Dua, empat. Tapi kata saya mah kalau di SD ya kurang sesuai. Kira-kira Ibu ada di posisi mana kalau untuk saat ini? Apakah di pembuku, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau Kadang-kadang bisa dari kelimanya juga bisa lihat situasi juga kan. Kalau tapi hukumannya tidak hukuman emang seperti itu ya, hukumannya tidak berat atau apa. Tapi kadang-kadang kita lihat situasi anak kok banalnya gitu beberapa kali
dengan kata-kata ini kan contoh-contoh untuk kelas atas ya, kelas SMA atau SMA itu mah. SMP gitu ya. Kalau SD itu kan beda lagi, gaya bahasanya juga nggak sekeras itu mungkin, atau bagaimana kita ke anak yang anak SD gitu disesuaikan bahasanya juga gitu kan, tidak seperti bukan tidak itu juga kan, sini gitu kan, kasih tahu. Mungkin ini contoh untuk kelas atas ya. Tapi kalau posisi kontrol itu mungkin kita juga ada di mana-mana, pasti ada, selalu ada gitu. Dengan porsi yang dengan dilihat dari situasi itu. Jadi disesuaikan mana berhadapan dengan siapa kita di sekolah gitu ya. Jadi kadang ibu sebagai penghukum, ibu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau maupun manajer. Jadi tapi dari 5 ini mana sih yang lebih bagus, yang diinginkan atau yang diidealkan? Pasti kita menginginkan menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer kan ya? Iya, harusnya ideal. Berarti mulai dari ini kita saling mengingatkan kita akan bersikap sebagai manajer yang baik di sekolah ya. Tapi lebih baik mah ya mencontohnya guru-guru yang sesuai dengan SD gitu ya. Jadi nggak dikit juga udah refleks ya. Jadi ya betul. Jadi selain kita sebagai pemeran kontrol ini, kita juga sebagai tauladan ya, sebagai contoh role model bagi anak. Oh, itu gurunya baik, berarti kita juga menimbulkan unsur intrinsik budaya positif pada anak. Dan ibunya baik, oke aku juga bisa, jangan karena dasir dihukum, nanti juga dapat penghargaan. Jadi balik lagi ke konsep awal budaya positif untuk anak itu adalah harus menanamkan faktor internal, bukan berasal dari luar ya. Next. Ya, di sini yang tadi dilakukan oleh staf kontrol posisi manajer itu adalah melakukan 3 tahapan atau sebenarnya segitiga restitusi, itu ada S-nya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi tadi si ibu guru menanyakan kepada Naren, kenapa sih Naren terlambat gitu ya. Jadi memvalidasi, mempulldownkan dulu, menenangkan dulu anak, jangan tiba-tiba digas tapi dibawa dulu gitu ya. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh, jadi Naren tahu kan itu tindakan terlambat itu salah, jadi harus bagaimana dan lain-lain. Yang terakhir adalah menanyakan identitas. Jadi kalau itu salah, apa sih harus dilakukan? Jadi ada tahapan-tahapan yang dilakukan ibu guru kayak tadi kepada Naren. Nah, sebagai contoh untuk di sini saya pernah menerapkan atau mencoba menerapkan segitiga restitusi ini di dalam kelas. Nanti saya akan putar videonya, Buni di backing. Ya, di sini ada satu kasus atau satu tindakan di dalam kelas, ya, yang menjadi demonstrasi kontekstual di dalam kelas. Mari kita simak ya. Judulnya adalah celana robek mengamuk di kelas. Celana robek mengamuk di kelas. Kelas 5B. Ini kejadian di kelas aku di kelas 5B. Hadi yang hendak meluapkan emosi kepada Fahmi. Kejadiannya bermula saat jam istirahat. Anak-anak bercanda gurau seperti biasa. Namun, Fahmi tidak terima karena diejek nama orang tuanya, sehingga merobek saku celana milik Hadi. Hadi marah-marah dan hendak memukul Fahmi, tetapi ditahan oleh teman-temannya. Anak-anak perempuan melapor ke Paristu. Sementara Hadi masih marah dan ditahan oleh lebih dari 7 siswa laki-laki. Namun semua kalah terpental karena tenaga Hadi yang besar.
Ya. Akhirnya Paristu yang menenangkan Hadi. Paristu bertanya kepada siswa lain, ada apa di kelas sampai ramai seperti ini? Hadi marah-marah Pak, mau mukul Fahmi. Sementara Fahmi diamankan dulu di ruang lain. 5 menit berlalu, Hadi tidak kembali tenang karena masih kepikiran celana yang robek. Paristu menahan amarah Hadi kembali. Tetapi Hadi berontak untuk mengejar Fahmi. Setelah 10 menit menahan sambil bertanya kepada Hadi, dia mulai tenang. Satu lagi ya. Hadi anaknya mandiri. Segala hal di rumahnya dia lakukan sendiri, termasuk memasak, mencuci, bahkan apabila pakaian robek, dia menjahitnya sendiri. Inilah yang menjadi alasan mengapa Hadi bisa marah besar. Dia tidak terima celananya robek. Setelah keduanya tenang, semua siswa termasuk Hadi dan Fahmi berdiskusi mengenai kejadian tersebut dan membentuk keyakinan kelas. Akhirnya, Fahmi dan Hadi saling meminta maaf dan berteman kembali seperti biasanya setelah mendapat penjelasan dari Paristu. Ya, saya pertegas dulu, kejadian ini sekitar bulan Oktober-November. Pada saat istirahat, anak-anak sedang bercanda gurau seperti biasa ya. Mungkin kita juga mengalami mungkinnya saling mengejek nama orang tua gitu ya, saling mengejek lah pada dasarnya. Tapi ada salah satu anak yang tidak terima, kenapa saya harus diejek. Maka dari itu salah satu anak, si Fahmi disebutnya, merobek celana Hadi secara tidak sengaja. Tapi Hadi itu marah, kenapa sih harus celana gitu? Kamu kan tahu deh, celana, dan dia marah-marah sampai katanya selalu ada saat kejadian Hadi hendak memukul Fahmi dengan sekuat tenaga, dan itu ditahan oleh, saya melakukannya sendiri ya, 7 orang anak waktu bayang. Satu anak kamu ditahan oleh 7 orang anak, dan itu tidak ketahan. Tenaganya luar biasa, tenaga orang marah biasa. Dan apa yang terjadi, anak saya dekat, saya tanya dan lain, dia tenang. Udah tenang, yang namanya emosi, kalau melihat orang yang berhubungan dengan kita pasti langsung marah lagi. Setelah saya tenang, tanyakan dan lain-lain, marah lagi dia. Marah, mengamuk kembali. Tapi setelah itu Hadi si Fahmi dipindahkan ke ruang kelas. Saya meminta bantuan, sebenarnya tidak tulis, meminta bantuan kepada guru yang ada di luar. Kebetulan di sana ada Pak Warto, tapi Pak Warto menyerahkan silakan sama wali kelas. Oke, baiklah, saya menanyakan kembali. Akhirnya keduanya tenang setelah kurang lebih setengah jam, dan udah tenang, meyakinkan kembali bagaimana sih kronologis bisa terjadi kepada anak dan saksi tersebut. Nah, setelah itu akhirnya kedua anak tersebut damai kembali dengan keyakinan kelas bahwa ya namanya juga anak jangan berperan. Next ini, di sini saya melakukan kegiatan restitusi setelah kejadian tersebut ya. Nah, pelaksanaan tahap segitiga restitusi bersama Paristu, Hadi, dan Fahmi. Setelah kejadian beberapa saat kemudian saya menanyai langsung kepada anaknya. Fahmi dan Hadi, siswa kelas 5 ya. Artis ya. Ini bang, ini Hadi ini bang. Ya, ini kelas. Sebenarnya apa yang terjadi di kelas? Menodai celana Hadi pada saat terus terjadi kamu marah kepada kami. Marahnya marah besar, biasa saja
saja aku satu kelas menahan kamu ya. Menurut anak itu biasa saja, tapi yang menahannya sampai lecet-lecet merah-merah. Kenapa kamu harus marah seperti itu? Karena saya tidak terima. Tidak terima, kamu terlalu hati. Berbuat salah itu memang tidak apa-apa ya. Bapak tidak mencari salah. Siapa itu Pak Fahmi, Pak Haji, kita akan cari solusi bersama. Oke. Kamu pasti punya alasan ya, itu kenapa marahnya seperti itu. Kamu juga pasti punya alasan kenapa bisa merobek sebenarnya. Tadi alasannya kenapa? Saya itu menjadi kalau misalnya sobek saya mengaruhi sendiri. Kalau selama dia marah, apapun ya sendiri ya. Kalau tadi kenapa kamu merobekkan celana tadi? Ejek karena bapak tidak terima diejek bapak ya. Pak Faris itu bangga dengan Haji karena mandiri yang apapun dilakukan sendiri termasuk menjadi celananya. Fahmi membela diri karena mempertahankan nama ayahnya ya, menghormati nama ayahnya, jadi saling terobek selanjutnya merobek. Nah, kalau seperti itu sebenarnya boleh tadi cara boleh. Nah ini proses validasi ya, jadi benar nggak sih tindakan marah itu kegiatan merobek itu? Nah, oke. Sekarang Fahmi udah tahu alasan Adi udah tahu alasan Fahmi. Kamu sekarang saling tahu, saling paham dengan dia. Jadi kalau misalkan ke depannya terjadi hal seperti ini lagi, apa yang akan kamu lakukan? Tadi dulu. Terus tenang dulu, jangan marah-marah. Kalau Fahmi, misalkan dia ejek lagi sama temennya, kalau itu biasa nantinya bahwa itu adalah bercandaan, jangan dimasukkan ke dalam. Jangan baper. Kedepannya kamu jangan baper lagi, kamu jangan baperan. Adanya jangan baper lagi perasaan. Nah kita ini udah kenal sama satu sama lain. Kedepannya teman-teman aja enggak? Teman-teman aja enggak? Jadi ya sok boleh saling memaafkan ya. Cuma bilang maaf. Ya namanya juga anak-anak ya itu pasti orang tua berkata seperti itu, tapi sebelum menyebutkan namanya anak-anak seperti itu, kita sebagai guru, sebagai pendidik harus tahu mengapa sih anak itu bisa marah hebat seperti itu, mengapa anak bisa merobek seperti itu gitu ya. Kita selidiki dulu, kita stabilkan dulu menimba lagi. Nah, kita harus menstabilkan dulu emosi anak, harus tahu dulu alasannya kenapa. Terus setelah tahu alasannya, apakah benar yang dilakukan Hadi itu merobek? Apakah yang benar yang diperlakukan Fahmi itu marah-marah? Benar. Kenapa alasannya? Tahu kan? Oh sudah tahu alasannya, sudah tahu kebenarannya. Kita menanyakan identitas atau menanyakan kedepannya harus bagaimana. Ternyata anak juga bisa menyadari, bisa membuat meyakini bahwa saya itu bisa menyelesaikan masalah dengan cara bantuan dari gurunya gitu ya. Nah untuk kedepannya barangkali ada dari rekan-rekan guru, apakah ada kejadian di kelas atau mungkin di rumah atau di bagaimana yang bisa berbagi sharing di kesempatan kali ini. Bu Ulan, ada contoh segitiga restitusi yang pernah dilakukan di kelas 1? Sudah pernah dilakukan dan memang dengan adanya restitusi jadi lebih enak gitu ya komunikasi dengan anaknya tanpa kita harus marah-marah gitu ya, tanpa kita harus ini gitu. Awalnya juga saya sebelum melakukan segitiga restitusi
saya sepertinya di posisi teman gitu ya. Tapi ternyata setelah tahu teorinya, kemudian dipraktikkan langsung, ternyata memang anak-anak itu lebih terbuka gitu ya, apalagi pendekatan kitanya juga tidak terlalu memaksa gitu ya, kamu harus tidak, enggak, tapi mereka sadar sendiri dan mencari solusi sendiri gitu ya dengan permasalahan yang terjadi pada dirinya gitu. Jadi kita hanya sebagai manajer saja, jadi mengelola permasalahan itu apa, kemudian mengantarkan anak itu ke permasalahannya, menyadari bahwa itu salah, kemudian ya mereka mencari solusinya sendiri. Dan alhamdulillah sih beberapa kali dilaksanakan dan alhamdulillah jadi kelas jadi kondusif. Lebih enak. Ya, dengan bulan apakah ada dari kelas lain Bu Yatna? Mungkin saya lihat ada sedikit. Saya sering melihat ke kelas Bu Yatna, awal-awal melihat anak yang mau belajar gitu loh. Tindakan yang ditunggu itu loh orang tua. Kan kita selalu sebelahan nih kelasnya ya. Saya sering melihat kelas Bu Yatna, ada satu anak yang ditunggu sama orang tuanya. Oh iya. Sebelumnya mungkin itu ya, saya menceritakan juga. Mungkin karena ada sesuatu dari anak tersebut, karena memang dia itu usianya udah lebih dari 8 tahun ya. Nah, secara psikologi mungkin usia 8 tahun itu udah harus mandiri. Nah, kebetulan di sekolah kita itu kan ada peraturan yang baru ya Pak ya, bahwa orang tua tidak bisa atau tidak boleh menemani anaknya di luar, apalagi di dalam kelasnya. Nah, kebetulan waktu itu mungkin karena anaknya memang ada beda dengan teman-temannya ya, jadi ada kekhawatiran dari orang tua kepada anak tersebut gitu. Lama-kelamaan mungkin apa ya, jadi si orang tua itu tidak bisa dikondisikan oleh Satpam. Akhirnya pihak sekolah membuat kebijakan jadi ditegaskan aja gitu bahwa kita punya peraturan dan harus ditaati oleh semua warga sekolah. Ternyata lama-kelamaan memang dari awal-awal memang ada sesuatu dari anak tersebut. Nah itu kemudian kita suruh konsultasi ke teman anak dan kemudian terus ternyata memang dari anak tersebut sudah ada rekomendasi juga dari dokter spesialisnya. Jadi itu memang ada bukan tidak normal, ada keistimewaannya. Ya. Jadi keistimewaannya itu dia tidak bisa atau tidak kondusif kalau sekolah itu seperti sekolah kita. Gitu. Terus kemudian dari dilihat dari teman-temannya gitu kan, anak-anak kelas 1 baru juga tuh melihat mengondisikan teman-temannya, apakah ada kesirikan atau iri gitu? Oh itu mah dari tungguin ceramahnya. Apakah anak lain merasa iri atau tidak? Tindakan ibunya bagaimana? Ada, iya. Kebetulan saya itu ada 3 ya Pak ya. Wow. Ada 3 anak yang mungkin berkebutuhan khusus gitu. Cuman dalam kondisi yang masih ringan. Nah yang 2 ini masih bisa ditangani. Cuman yang 1 ini mungkin memang harus ada penanganan dari guru selain guru umum gitu ya. Akhirnya ya orang tua juga waktu itu saya minta untuk dipindah sekolah itu. Berarti secara tidak langsung kita praktek di lapangan sudah menerapkan apa yang disebut yang menjadi materi segitiga restitusi itu ya. Kita awalnya tidak marah-marah, kita tanya dulu kenapa, terus menstabilkan gitu ya, langsung validasi dan
mengolah kembali, oh ternyata hasil keputusan terbaik adalah seperti itu ya. Ibu Bulan, terima kasih Bu Yana, terima kasih. Untuk poin bulan berarti bisa disesuaikan dengan profil Pancasila yang bernalar kritis gitu ya. Secara tidak langsung kita menerapkan segitiga restitusi, tapi kita juga menerapkan kepada anak bisa bernalar kritis, anak bisa mandiri, anak bisa mendapatkan kebutuhan kasih sayang juga dari guru dan teman-temannya. Kemudian dari kasusnya Bu Yana, anak bisa belajar mandiri dengan sekolah. Kita mulai dari kelas 1, meskipun kelas 1 itu pasti awalnya dipaksa karena dipaksakan, terus terbiasa dari dukungan dari luar, akhirnya tumbuhlah dari dalam diri yang disebut dengan unsur intrinsik seperti itu. Dari kelas lain mungkin adakah contoh atau pengalaman masalah yang berhubungan atau yang telah diterapkan sesuai dengan segitiga restitusi? Bunya ada? Tadi tidak menyimak dengan penuh, jadi apa gitu ya? Oke, kalau tidak ada masalah kita buat masalah ya. Kita buat masalah baru nih. Kita buat masalah baru. Misalkan di sekolah kita itu ada aturan bahwa upacara harus memakai sepatu berwarna hitam putih. Ternyata pada saat hari itu ada salah satu anak yang datang atau tiba di sekolah dan datang menggunakan sepatu warna merah. Tiba-tiba dia ada di depan, ada guru menanyakan, kenapa kamu tidak memakai sepatu warna merah? Kamu pulang, tidak usah sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, kalau dilihat dari teori segitiga restitusi, apakah benar tindakan Bapak itu untuk memulangkan anak? Atau ya boleh? Benar atau tidak? Para dari mungkin ada sedikit opini. Salah kalau untuk seperti itu. Oke, salah langsung seperti itu. Baiknya seperti apa, Pak? Ditanya dulu. Langsung dijawab. Boleh. Tindakan Bapak tersebut apakah salah atau tidak? Kalau untuk disuruh pulang mungkin itu salah ya. Karena kita tidak tahu alasannya kenapa, atau mungkin sepatunya udah tidak ada lagi, atau mungkin basah dan banyak alasan, dan kalau kita siswa itu kan banyak alasan ya. Betul. Jadi kalau untuk disuruh pulang juga nanti nggak kembali lagi ya kasihan juga. Maka ada baiknya ya ditanya dulu alasannya apa. Kalau alasannya sudah pasti baru dipanggil orang tuanya. Kalau enggak kasih sepatu baru. Yes, solusi terbaik. Segitiga. Terima kasih Pak Ramadi. Yang lain mungkin sepakat. Apakah ada masalah lain selain dari Bu Yatna, Bu Mila, Bu Deti biasanya? Yang saya dengar ada kasus di kelas dulunya di kelas 6B ya. Anak yang mungkin dilihat anak yang kurang kasih sayang, tiba-tiba ingin loncat dari lantai 2. Ya, tindakan Bu Deti pada saat itu seperti apa? Ya, Paris itu banyak sumbernya ya. Banyak penelitian, Paris itu banyak masalah. Iya, karena saya ingin belajar dari guru-guru hebat di sekolah kita. Ditakutkan nanti kan ada masalah yang serupa. Ya, betul. Terima kasih Pak Restu, sebuah informasinya akurat sekali ya. Begini, pada saat itu kondisinya saya sedang ada kegiatan rapat ya. Laki-laki perempuan? Jadi kondisi di kelas itu sebetulnya ketika saya tinggalkan sudah diberikan tugas, kemudian kondisi juga kondusif, tapi yang namanya anak ya Pak ya, ketika gurunya agak lama namanya rapat juga kan kita kadang batasan waktunya enggak minim-minim banget gitu ya. Pada saat itu anak ini sedang mengerjakan
setelah dikonfirmasi apa ya sedang mengerjakan, tapi ada kegaduhan di kelas. Siswanya perempuan. Nah, yang kegaduhan ini mungkin beberapa temannya yang membuat masalah, entah apa itu. Tapi ada satu siswa laki-laki bilang berisik gitu. Nah, si yang anak perempuan ini dia merasa ke dirinya, dia yang merasa dibilang berisik karena dia merasa sedang memberi penjelasan atau tutor sebaya dengan temannya. Si anak tadi yang bilang berisik lihat ke dia gitu. Ketika dikonfirmasi, kamu ngomong ke siapa? Ke saya? Kayak gitu-gitu. Tapi si anak laki-laki ini memberi kesan antara iya dan tidak gitu. Jadi yang anak perempuannya merasa tidak nyaman bahwa itu ditujukan ke dia. Mau kamu apa? Kamu pengen saya ada masalah apa dengan saya? Kayak gitu. Setelah itu kayak yang laki-lakinya ya kayak ngedumel mungkin tapi tidak ada suara gitu. Kamu pengen saya pergi? Katanya gitu. Nah, si versi anak perempuan ini dia menyimpulkan bahwa iya si laki-laki yang tadi temannya tidak suka gitu, iya pengen dia pergi, ya udah kalau gitu aku loncat aja. Alasannya kecil ya, sepertinya kecil di luar cuma dibilang berisik, bisa memilih jalan pintas untuk loncat dari lantai 2 ke 1. Sudah dibayangkan ya? Sudah dibayangkan. Nah, dari situ terjadi kegaduhan sampai diamankan oleh beberapa GTK di sini, bahkan sama satpamnya juga, termasuk saya pada saat itu yang masih kondisi sedang rapat di lantai 1, naik ke atas, itu anaknya sedang histeris. Ditenangkan oleh tiga orang dewasa, tapi kondisinya masih histeris. Penanganan saat itu saya hadapi, diberi apa ya? Karena kan anaknya masih emosi, diberi pendekatan dulu gitu Pak. Itu pun tidak langsung anaknya langsung mereda. Jadi ada klimaksnya gitu di situ. Butuh beberapa saat, akhirnya si anaknya mereda. Saya mungkin pada saat itu ada pengancaman atau apa ya, sama saya disampaikan kalau misalnya anaknya tidak mau mereda emosinya, saya bisa marah gitu. Kalau mau, ayo tenangkan dirinya dulu, nanti kita bicara baik-baik. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Tapi anak masih emosi agak naik. Akhirnya saya memutuskan, ya udah, ibu panggil orang tuanya ke sini saat ini juga. Anaknya nggak mau. Kalau tidak mau, silakan duduk. Ayo sama ibu duduk berdua. Kalau misalnya masih seperti itu, keputusan akhir ibu panggil orang tuanya saat ini juga ke sini. Akhirnya anak duduk dan mau mendengarkan apa yang menjadi alasan dia itu. Tapi pada saat itu memang tidak selesai langsung ya Pak ya. Posisi juga anak-anak lain sudah mau jam pulang, kemudian kelasnya juga diisi oleh kelas lain. Saya memberi waktu, tapi saat itu orang tua ke sekolah. Iya, orang tua masih ke sekolah, hanya mungkin untuk anaknya saya izinkan bersama temannya Pak, karena kondisinya dia tidak mau ditanya, tidak mau apa-apa. Saat itu kondisinya saya ngobrol dengan orang tua, menyampaikan informasi yang saya hadapi saat itu. Kemudian ada tindak lanjut dari pihak sekolah juga Pak. Kami khususnya saya, orang tua, siswa, kedua siswa yang tadi dianggap pemicu ya Pak ya, pemicu antara siswa yang anak laki-laki dengan yang perempuan ini, kedua orang tua dipanggil ke sekolah. Kami melakukan diskusi bersama. Semacam diskusi bersama ya. Di situ ternyata ada sedikit fakta yang mungkin mengejutkan. Setelah tahu kan bahwa alasannya tadi gitu, hanya sebatas jangan berisik, kenapa harus memutuskan mau loncat? Ya itu ternyata usut punya usut, ada problem di rumah si anak perempuan ini.
beliau mungkin lebih ke apa ya, kalau rumah tangga pada waktu, kalau anak apa ya, kekerasan dalam rumah gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi si orang tua laki-laki sering memukul dan sebagainya. Jadi si anak ini lebih tertutup karena kedua orang tua ini bekerja, Pak. Ibu dan bapaknya bekerja. Jadi ketika ada di rumah, anak-anak lebih tertutup. Pulang, mengunci diri di rumah, di kamar, nggak kemana-mana. Padahal kalau dari segi prestasi akademik gitu ya, anak ini bagus. Hanya tadi mungkin di emosinya ya seperti itu. Akhirnya dari pihak sekolah diambil kesepakatan serta penanganan lanjutnya ini kan berhubungan dengan psikologis ya Pak ya. Kami mengarahkan ke dokter psikologis saja. Dan mungkin saat ini sudah dijalani atau dilaksanakan oleh anak tersebut. Begitu Pak? Ya, teman-teman, Ibu Deti. Ya, secara tidak langsung saya mencatat bahwa meskipun kita tidak belajar teori tentang segitiga restitusi, jika kita punya hati nurani, kita punya pemikiran yang tenang, secara tidak langsung kita telah melaksanakan segitiga restitusi ini. Bu Deti pertama menstabilkan identitas sudah dilakukan dengan cara memberikan pendekatan kepada anak. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Oh, ternyata benar tindakan itu. Terus di sana ada proses bertanya kepada anak, mengapa sih anak seperti itu, terungkaplah alasannya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan identitas. Nah, anak seperti itu, kenapa anak seperti itu? Oh, ternyata ada udang di balik batu, yaitu ada problem di rumahnya yang ternyata terbawa ke sekolah. Maka dari itu, ya kita secara tidak langsung belajar sedikit dari anak. Yang menjadi masalah anak akan menjadi pengalaman yang berharga untuk kita semua. Nah, dalam kegiatan ini, dalam khususnya guru penggerak ini, banyak kegiatan yang telah saya lakukan ya. Salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas, ya, agar menjadi kelas lebih tertib. Yang katanya kelas saya itu terkenal dengan kelas yang polusi suara. Saya memberikan kepada anak kebebasan, apa yang membuat anak nyaman, apa yang membuat anak senang, apa yang membuat anak, oh saya suka dengan bapak ini, saya berterima kasih dengan bapak ini, Pak Risto. Ya, di sini saya menerapkan adanya keyakinan kelas, adanya kesepakatan. Kalau dulu itu kesepakatan kelas yang disebutnya peraturan kelas, aturan bersama. Nah, kalau sekarang untuk pembelajarannya adalah disebut dengan kesepakatan kelas. Saya ada satu gambarnya, saya buat kecil saja, ada kesepakatan kelas yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah budaya positif yang telah saya lakukan adalah mungkin mentoring kepada teman-teman, bisa menjadi sebagai manajerial, dalam artian manajerial. Contohnya yang kemarin kita belajar bersama, membuat kepanitiaan bersama, membagi jobdesk bersama, menjadi pemimpin bersama gitu ya, saling mengingatkan, saling bekerja sama. Yang kedua itu adalah gambar kedua, hasil diskusi dengan ibu kepala sekolah. Di sana saya memberanikan diri, saya membuat jadwal, luar biasa ya, sedikit sombong tidak apa-apa ya. membuat apa yang saya kerjakan bersama orang, saya bangga, ternyata saya mampu bekerja sama dengan orang lain. Ternyata saya dengan yang saya seperti ini, insya Allah bisa membuat berguna, membuat positif bagi teman-teman ke depannya. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan dan pembelajaran dan apa yang telah saya lakukan selama materi modul titik 1, yaitu tentang budaya. Modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang saya lakukan bisa menginspirasi untuk kita semua, dan Bapak Ibu juga bisa menginspirasi untuk saya. Sekian presentasi atau diseminasi dari saya. Dengan kebijakannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Paparan materi sudah disampaikan oleh Pak Ristu. Baik, saya sedikit simpulkan ya Bapak Ibu. Yang pertama mengenai budaya positif, di sana ada profil belajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan juga. Lalu timbullah disiplin positif tadi, yaitu melakukan kepatuhan dengan rasa nyaman timbul dari dalam dirinya sendiri. Siswa tidak dipaksa, tidak ada kekerasan di dalamnya. Lalu tadi disampaikan juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir tadi mengenai segitiga restitusi ya. Sebetulnya kita sudah menerapkan mengenai segitiga restitusi ini. Semoga kedepannya kita menjadi bapak ibu guru yang bisa ada makna di dalam hati setiap siswa yang kita didik. Kita akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.